Sobat Latsar, selamat datang di podcast Kebangsaan. Oke, sebelum berdiskusi, ada baiknya kita kenalan dulu nih. Kenalkan, nama saya Sonya, saya sebagai host pada bincang-bincang kita siang hari ini. Oke. Halo Sobat Latsar, perkenalkan nama saya Maria Viviana Reno Banggo, biasa dipanggil Febi. Dan Sobat Latsar, perkenalkan nama saya Yulian Primada, biasa dipanggil Mia. Terima kasih. Hai Sobat Latsar, perkenalkan nama saya Marcelina Kampas, biasa dipanggil Meli. Hai Sobat Latsar, perkenalkan saya Maria Dolores Tagale, biasa disapa Ros. Oke Sobat Latsar, sekarang waktunya kita berdiskusi dengan para narasumber cantik yang sudah hadir. Oke, hari ini itu saya menyiapkan beberapa pertanyaan untuk kita diskusi bersama. Oke, tanpa berlama-lama kita masuk saja ke pertanyaan yang pertama. Oke, menurut kakak-kakak nih, apa sih makna bangsa dan tanah air bagi kakak-kakak semua secara pribadi? Pertanyaan yang menarik. Bagi saya, bangsa itu adalah identitas. Oke, mungkin ada yang lain? Nah, setuju. Tanah air bukan sekedar wilayah geografisnya dong. betul sekali, bangsa itu bukan hanya sekedar identitas atau wilayah geografis, tapi sebagai tempat kita tinggal maupun menetap. Oke Kak Febi. Setuju Terus? sih. Setuju sih. Sebagai CPNS di Ngada, saya menyadari pentingnya keberagaman. Oke, jawaban yang sangat bagus ya kakak-kakak semua. Di sini saya menyimpulkan bahwa sebenarnya bangsa itu bukan hanya sebagai identitas atau wilayah geografis, tapi juga rumah. Sehingga penting kita itu menjaga keberagaman. Oke Sobat Latsar, kita lanjut ke pertanyaan yang kedua ya. Menurut kakak-kakak nih, bagaimana sih visualisasi bangsa Indonesia saat ini? Apakah kita sudah cukup mencintai tanah air? Saya lihat bangsa kita semakin kreatif. Betul sih Kak, kita harus membumikan nilai-nilai Pancasila. Karena tantangan bangsa masa kini tidak lagi sama dengan saat Pancasila dirumuskan. Betul. Benar sekali. Dan saat ini visualisasi bangsa juga sudah mulai terlihat lewat berbagai media-media. Betul sekali Kak Febi. Saya sering melihat konten-konten kreator dari warga negara Indonesia, khususnya anak Gen Z maupun milenial yang mempromosikan budaya-budaya bangsa seperti tarian daerah maupun lagu-lagu kita juga, lagu-lagu orang-orang Indonesia yang sudah masuk ke kancah internasional dan membuat kita bangga. Oke, betul sekali ya kakak-kakak semua. Ternyata sosial media itu sekarang bukan menjadi media komunikasi saja, tetapi merupakan wadah di mana anak muda itu bisa mempromosikan atau memvisualisasikan keberagaman yang ada. Sehingga cinta tanah air itu semakin bertumbuh dan semakin kuat di generasi bangsa. Betul sekali. Oke Sobat Latsar, kita lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Menurut kakak-kakak semua nih, kebetulan kakak-kakak yang hadir ini kakak-kakak cantik berprofesi sebagai bidan. Menurut kakak-kakak bidan, apa sih bentuk nyata dari cinta tanah air yang bisa kita lakukan sebagai seorang bidan? Baik, pertanyaan yang menarik. Sebelum cinta tanah air beralih ke profesi bidan, sekarang kebetulan kita semua memakai batik dan ada yang menggunakan kain tenun. Cantik-cantik semuanya kan? Itu sebagai bentuk nyata dari cinta tanah air. Untuk sebagai seorang bidan, bentuk nyata cinta tanah air itu bagi saya itu adalah memberikan pelayanan prima tanpa membeda-bedakan status sosial, baik kaya atau miskin, jelek apa cantik. Itu sih menurut saya. Kalau menurut saya bentuk dari cinta tanah air yaitu datang offeran jaga pasien dengan tepat waktu. Selain itu menurut saya, sebagai seorang bidan, saya ingin meningkatkan manajemen nyeri persalinan bagi ibu-ibu dengan meningkatkan asuhan sayang ibu, sehingga kalau ada ibu-ibu yang mau melahirkan, merasakan nyeri, mereka tuh tidak stres begitu, hanya karena nyeri yang mereka rasakan untuk melahirkan. Oke Kak Febi, terus ya? Baik, kalau menurut saya sebagai bidan yang ditugaskan di daerah pelosok, saya dengan sepenuh hati melayani masyarakat-masyarakat di sana. Oke Sobat Latsar, bisa kita simpulkan bahwa aksi nyata cinta tanah air sebagai profesi bidan itu tuh sangat beragam ya, mulai dari menerima offeran tepat waktu, memberikan asuhan sayang ibu, kemudian bersedia ditempatkan di daerah pelosok. Itu merupakan salah satu bentuk cinta tanah air sebagai profesi bidan. Oke, sekarang tidak terasa kita sudah berada di ujung podcast kita sore hari ini.
Luar biasa ya diskusi kita hari ini. Dari diskusi ini kita belajar bahwa cinta tanah air itu bukan sekedar jargon, tapi juga harus diwujudkan dalam aksi nyata, sekecil apapun itu. Terima kasih juga saya aturkan kepada narasumber-narasumber cantik, bidan-bidan cantik yang sudah hadir dalam podcast kita sore hari ini. Mari terus kita kampanyekan semangat bangga berbangsa dan bernegara. Saya Sonya pamit, sampai jumpa di episode podcast berikutnya. Dadah.